Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hudurul karim, para jamaah sekalian, semua yang hadir, terutamanya jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam yang berlanjut dengan ta'lim 3T, tahsin, tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Semoga semua yang hadir senantiasa disirami rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam sehat walafiat, dan kita tetap istiqamah dalam syariat dan ajaran Islam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kesempatan kali ini kita akan lanjut dalam tahsin dan tafsir kita pada surah An-Nisa ayat 34 dilanjut sampai ayat 35. Seperti biasa, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca doa ta'lim Al-Quran. Mari kita baca dengan khusyuk dan tadarru'. Semoga dengan doa ta'lim kita ini Allah berikan bimbingan, Allah berikan kemudahan dan kekuatan kita semua untuk terus mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sehingga kita mendapati bimbingan dan pedoman dari Al-Quran Al-Karim. Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jamaah sekalian, seperti biasa saya akan baca dan kemudian mohon untuk diikuti bacaan saya dengan fasih, tartil, dan juga tertib tentunya. Insyaallah sudah siap semua. Kalau kita belajar bahasa Arab, hal musta'idun, apakah kita sudah siap? Jawabannya na'am musta'idun insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Tayyib, alhamdulillah jamaah sekalian. Inilah dua ayat surah An-Nisa 34 sampai 35. Mari kita selanjutnya pelajari dan kita hayati pesan-pesan makna apa yang disampaikan dalam firman Allah pada surah An-Nisa ini. Ingat oleh kita, ayat ini sering juga dibaca dan disampaikan oleh para penceramah, para da'i dalam kaitan apa dan bagaimana positioning atau posisi masing-masing hak dan kewajiban suami dan istri dalam pandangan Islam, sekaligus juga mengajari kepada kita bagaimana kita bersikap kepada istri yang terkadang melakukan semacam pembangkangan atau ketidaktaatan, atau dalam bahasa fikih Islam disebut dengan nusyuz. Bagaimana Al-Quran mengajarinya. Mari kita baca dari kalimah per kalimah sembari kita tambahkan penjelasan dan tafsirnya sebagaimana kebutuhan. Ar-rijalu, kata ar-rijalu jamak dari kata ar-rajulu. Jadi kalau ar-rajulu tentu menunjuk satu orang laki-laki. Kalau ar-rijalu menunjukkan beberapa orang laki-laki. Namanya dalam bahasa Arab disebut dengan jamak taksir. Ar-rijalu, laki-laki itu kan jamak. Maksudnya orang-orang laki-laki di sini adalah para suami-suami. Bukan para remaja atau bukan orang yang tidak beristri. Jadi disebut di sini adalah ya boleh dibilang orang-orang dewasa, orang-orang yang telah beristri, orang-orang yang telah berkeluarga. Sebutannya kan para suami. Menurut pandangan Al-Quran, orang laki-laki itu atau suami-suami itu qawwamuna, adalah pelindung 'alan nisa'i, bagi istri-istrinya. Ini karena laki-laki banyak ya istri-istrinya. Bukan ar-rajulu satu laki, istri-istri banyak, enggak. Tapi memang maknanya suami-suami ya istri-istri. Pelindung bagi
istri-istrinya. Mengapa sang suami sebagai pelindung istri-istri? Bima faddalallahu, karena Allah telah melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, orang laki-laki tadi, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Dalam pengertian sebagian dari orang-orang perempuan. Banyak kelebihan-kelebihan orang laki-laki yang lebih diberikan kemampuannya oleh Allah dibanding sebagian perempuan-perempuan. Jadi secara kudrati memang laki-laki diberikan kelebihan-kelebihan dibanding perempuan dalam beberapa hal. Juga wabima anfaqu, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah min amwalihim, dari harta mereka. Kepada siapa? Kepada istri-istrinya. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya laki-lakilah yang memang punya kewajiban memberikan nafkah, memberikan kebutuhan kehidupan bagi istri-istrinya. Itu karenanya seorang laki-laki diamanai dalam Islam menjadi pelindung dan kepala rumah tangga di dalam konteks hak dan kewajiban. Maka di sini diteruskan, fassalihatu, maka perempuan-perempuan yang salih, qanitatun, adalah mereka yang taat kepada Allah. Ini qanitat sama dengan muti'at. Kalau ada nama perempuan qanitah, itu namanya perempuan taat. Qanitat, orang-orang yang taat. Hafizatun, dan mereka juga menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka, menjaga para istri-istri itu. Ini menggambarkan memang dulu sang suami untuk mencari nafkah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, sering bepergian dari rumah untuk mencari nafkah, untuk berdagang dan seterusnya. Maka diri perempuan ini dijaga oleh Allah, dan dia juga memang menjaga kehormatan dirinya. Nggak gampang keluar rumah, nggak gampang kemudian digoda orang-orang lain, nggak gampang shopping, apalagi ditambah nyuci mata gitu. Perempuan yang menjaga dirinya dan taat kepada Allah, inilah Allah akan jaga mereka. Tapi sebaliknya ini, wallati, dan perempuan-perempuan yang takhafuna, kalian mengkhawatirkannya, nusyuzahunna, akan nusyuz. Ini yang sebut saya tadi. Artinya ketidaktaatan dirinya kepada dirimu. Nusyuz itu biasanya dimaknai, di sini ada nggak penjelasannya? Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Tuh. Atau tidak memberikan nafkah batin kepada suaminya, masuk kategori nusyuz. Diajak ke tempat tidur kok bawaannya ogah-ogahan misalnya. Apalagi sampai kemudian menimbulkan sang suami jadi kebelet gitu misalnya. Kebelet tapi tidak. Ini termasuk nusyuz. Ini Al-Quran sudah ngajarkan. Kalau mereka melakukan itu, ketidaktaatan kepada sang suami, apa ajaran Al-Quran? Ini ada 3 nanti. Fa'idhuhunna, maka hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka dengan baik-baik. Mau'idhah, tutur kata, diberikan nasihat yang baik, yang santun. Jangan gitulah, Dek. Masa kau pergi ke rumah mertua sampai kemudian bermalam, tapi abang tidak dikasih tahu, pun tidak dapat izin dari abang. Sementara abang lagi susah cari pekerjaan di luar kota misalnya. Kasihlah tahu supaya abang ini tenang misalnya. Jangan langsung main pergi aja tanpa ada izin. Contoh kayak, berikan nasihat yang baik-baik. Lain kali dia mohon supaya ada komunikasi. Gitu. Tapi kalau dengan mau'idhah itu tidak terjadi perbaikan, wahjuruhunna
fil madhaji'i. Maka sesekali boleh kalian tinggalkan mereka, perempuan istri-istrimu itu, fil madhaji'i, di tempat tidurnya. Maksudnya rada terpisah ranjangnya. Gimana? Kadang-kadang perempuan memang harus dibuat begitu. Supaya memang pendidikan itu selain ucapan ada juga peringatan yang bersifat perilaku. Ini dalam rangka semuanya pendidikan. Dia tinggal, lalu kemudian sesekali kamarnya beda. Ya, Pak Jiwan ya. Sesekali kamarnya beda. Boleh. Dalam rangka rada ngambekin sang istri, bukan ngambekin ya, ngasih pelajaran kepada istri supaya dia berperilaku yang baik. Pasti sang perempuan kalau selimut hidupnya tidak ada, nggak betah dia. Lama-lama juga nanti buka kamar nyari-nyari sendiri, tambah mefet-mefet gitu Pak Dokter ya. Ya nggak? Itu memang Al-Quran mengajarinya begitu. Kalau ini dibutuhkan. Jadi yang pertama tutur kata dan nasihat yang mulia. Kalau sudah bagus, alhamdulillah, nggak usah pakai yang kedua. Tapi kalau sudah dinasihatin baik-baik, masih tetap aja sesekali dibuat yang kedua ini. Bahkan Al-Quran mengajarkan ini yang ketiga. Wadribuhunna. Dan kadang-kadang kalau itu tidak menjadi perbaikan, upaya terakhir ini. Al-Quran sesuai urutannya boleh memukulnya. Tetapi memukul dalam konteks memberikan pendidikan. Ini ada Pak Jewan. Ini bukan, mohon maaf, tidak ada, para ahli tafsir semua menyatakan dalam konteks litarbiyah, memberikan pendidikan dan peringatan yang baik. Bukan dan sama sekali tidak dimaksudkan menyakitinya, melakukan kekerasan kepada dia. Ini jamaah sekalian, ayat ini, mohon maaf ini, kadang banyak para orientalis, para bahkan musuh Islam atau orang-orang liberal memaknainya beda. Jadi ayat ini kadang-kadang dijadikan semacam argumen betapa Islam ada diskriminasi antara suami dan istri. Ini pemahaman yang mohon maaf harus diluruskan. Seperti tadi mengatakan ar-rijal qawwamun. Laki-laki itu adalah sang pemimpin, sang pelindung, pengayom. Itu maksudnya. Bukan dimaknain pemimpin kayak bawahan dan atasan. Tidak. Enggak ada. Di Al-Quran yang lain misalnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Persis kamu pakaiannya istrimu, istrimu pakaiannya kamu. Kesetaraan. Jadi mereka yang melakukan gerakan gender menggunakan ayat ini sebagai argumen Islam itu tidak memberikan kesetaraan gender katanya. Ini harus dibalik. Justru menempatkan kepada kudratnya. Jadi karena sang suami itu banyak diberikan kelebihan, baik fisiknya utamanya maupun juga kemampuan dia bermobilitas. Termasuk juga dalam hal memberikan nafkah. Maka kadang-kadang ini mohon maaf. Orang laki-laki itu adatnya kita kurang bagus. Contoh misalnya, nanti semua urusan itu adalah perempuan. Ya urusan dapur, ya urusan sumur, ya urusan kasur, ya urusan tandur. Semuanya ke perempuan. Ini salah banget. Harusnya kita memang saling melakukan upaya kerjasama. Kalau kita tidak mampu, maka berikan sang pembantu atau mereka yang bisa mengasisteni pekerjaan istri dalam hal sebagian. Coba bayangin, kadang-kadang saya tuh melihat orang-orang kalau pagi sudah anaknya dibawa dia, sang ibunya ini yang kecil digendong, tasnya dibawa juga sama dia, udah gitu peralatan dibawa dia, sang suaminya lenggang tangan aja pakai handphone, nelpon sana sini. Ada nggak model suami kayak begini? Itu zalim itu. Betul-betul itu adat, seakan apa-apa itu istri. Dalam Islam itu kayak gitu dilarang jamaah sekalian. Dilarang betul. Justru sang suami harus menjadi pelindung. Harus menjadi pengayom sekiranya istri kemudian banyak didapati kemudahan-kemudahan darinya. Ini tadi yang ketiga ya. Maka kemudian diteruskan fa'in ata'nakum. Maka sekiranya mereka telah menaatimu, istri-istri tadi menaati suami-suami, fala tabghu, maka janganlah kamu mencari-cari sesuatu
alaihinna, atas kesalahan-kesalahannya, sabilan, sebagai alasan. Nih, Al-Quran. Kok istrinya sudah baik-baik, sudah solihah, sudah luar biasa. Kita ini yang kadang-kadang cari-cari aja kesalahan istri. Tidak boleh kayak begitu dalam Al-Quran. Harus istri dimuliakan, dihormati. Inilah ajaran Al-Quran yang turun di mana konteks masyarakat waktu itu sangat tidak menghargai dan menghormati perempuan. Maka Islam turun, jamaah sekalian, hakikatnya justru memuliakan akan harkat martabat dan derajat orang perempuan. Ini kadang-kadang orang ini nggak baca secara keseluruhan. Di sini dikatakan fa'in atau anak mereka sudah baik-baik, jangan dicari-cari alasannya untuk kemudian mengkambing hitamkan, mengkambing putihkan, mengkambing hitamkan istri kita. Udah jelas kalau memang dia bangkang betul-betul, lah itu tadi. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat maha tinggi, kabiron, dan maha besar. Ini ada ibu-ibu ngikutin gak ya? Ini penting ini. Ayat ini dipegangin sama ibu-ibu ini sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya kayaknya ibu-ibu nggak ikut atau sedikit ini. Jadi rahasianya dipegang sama sang suami-suami. Tapi rahasia kebaikan jamaah sekali. Saya teringat satu hadis, tambahkan ya kita. Satu hadis yang menyatakan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini sesungguhnya adalah perhiasan yang memang menyenangkan. Yes, hakikatnya dunia memang dicipta oleh Allah sebagai perhiasan manusia. Tapi kata Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia, sehebat-hebat perhiasan dunia ini, al-mar'atus salihah adalah perempuan yang salihah. Kalau punya istri yang salihah, sudah itu di atas segala kenikmatan. Betul. Sebaliknya kalau kita punya harta, punya pangkat, punya jabatan, tapi istrinya, mohon maaf waliyadzubillah, tidak salihah, nggak akan ada kedamaian, nggak akan ada kebahagiaan, nggak akan ada ketenangan. Karena istrilah hakikatnya orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang selalu mendampingi kita, orang yang bahkan sampai akhir kehidupan yang paling setia membersamai kita. Maka kalau istrinya sudah salih, ini ada Pak Haji Amir ini, supaya nanti langsung dipraktekkan. Maka itulah kebahagiaan paling utama menurut pandangan Islam. Dan ini memang kenyataannya begitu. Nah, ada ciri ini perempuan, moga-moga mendengarkan ini. Kalau pengen jadi mar'ah solihah, ada 3 cirinya yang disebut oleh Rasulullah. Yang pertama, idza nadzartaha sarratka. Kalau kalian wahai suami-suami melihat istrimu, memandang istrimu, berdekatan dengan istrimu, maka engkau dibuat bahagia. Itu tandanya. Kalau ada suami kok merasa bahagia di samping istri, berarti ini istri-istri yang memang salihah. Dilihat saja itu sudah mengenakkan. Dengan sang suami misalnya pakaiannya menggoda, kemudian penampilannya mengharumkan, menggoda kepada suami harus itu. Jangan menggoda kepada suami yang lain. Menyenangkan. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua. Kalau ada kemudian saran, perintah, permintaan dari sang suami, dia mentaatinya. Ini tandanya. Kalau suka orang membangkang istri, suka kemudian cari cara-cara yang lain, maka itu tanda-tanda istri yang sebaliknya, bukan istri yang salihah. Tapi kalau apa-apa saling kerjasama, saling memberikan penopangan dalam hidup, itu tanda kata Rasul. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatha fi nafsiha wa malika. Kalau kalian tidak ada di rumah, kata Rasulullah, istri yang salihah itu adalah istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan juga keamanan harta kekayaan suaminya. Luar biasa Rasulullah ini. Dan memang itulah yang dicari oleh suami-suami. Maka ibu-ibu yang ada di rumah atau di mana yang sekiranya mendengar, 3 ini paling tidak ikutin. Insya Allah menjadi mar'ah salihah. Dan mar'ah salihah itu tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Ta'ala. Jadi 3 itu tadi. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah dia taati, perintah-perintah kebaikan tentu. Yang ketiga, kalau suami tidak ada di rumah atau di sisinya, dijagalah kehormatan dirinya. Jangan malah menjadi kesempatan.
Ada nggak model istri-istri kayak naudzubillah, jangan sama istri suaminya susah-susah cari nafkah keluar kota misalnya. Istrinya main masukin orang aja gedar misalnya. Itu namanya nggak bisa jaga kehormatan. Lanjut jemaah sekalian ya. Wa in khiftun, dan jika kamu khawatir syiqaqa bainihima, terjadi persengketaan di antara keduanya, antara suami dan istri sebagai dinamika kehidupan, itu juga Islam sudah memberikan garisnya, berikan kalau ini ya caranya, kalau ada perselisihan, itu Al-Qur'an mengajarinya selesaikan di antara dua suami dan istri dulu. Selesaikan secara internal dulu. Nggak usah langsung dibawa kepada orang lain. Nggak usah dibawa langsung kepada kedua keluarga. Ini kalau terjadi itu. Baru kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, urutan berikutnya fab'atsu hakaman. Seseorang di antara mereka boleh mengutus juru damai, hakaman, min ahlihi, dari keluarga laki-laki, wa hakaman, dan juru damai atau juru penengah, juru apa namanya? Juru damailah, min ahliha, dari keluarga perempuan. In yurida islahan yuwaffiqillahumma bainahum. Janji Allah jika keduanya juru damai tadi antara keluarga laki dan keluarga perempuan benar-benar mengawali dan meniatkan diri islahan untuk perbaikan, untuk perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah memberi taufik. Memberi taufik itu apa? Memberikan kemudahan, kecocokan, kebijaksanaan, kedamaian di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui, khabiran pun juga zat yang maha meneliti, zat yang amat maha mengawasi. Hadirin jamaah sekalian, dua ayat ini penting. Saya sedikit menambahkan penjelasannya agak panjang supaya kita sang suami-suami ini meskipun sudah suami-suami jadul, tapi kadang-kadang nggak ngerti hak dan kewajiban. Padahal Al-Quran sudah jelas ini. Bagaimana cara menangani istri-istri. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri. Insya Allah dua ayat ini kalau dikupas masa selesai 2 jam nggak kelar. Tapi itulah prinsip-prinsipnya dan insya Allah pesan-pesan utamanya dapat kita fahami. Demikian, mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a ووفقني عملا صالحا. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.